Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rutinan pengajian Ahad pagi. Tak bosan-bosannya, tak jemu-jemunya untuk senantiasa menginginkan saling mengingatkan bagi Al-Fakir sendiri khususnya serta bagi para jamaah umumnya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab wasiat fil wasiyati bittaqwallahil azim, tentang wasiat kepada dengan Allah, takwa kepada Allah yang maha agung. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ya'lamu, mengetahui, ma tukinnuhu fi sadrika, apa-apa yang tersembunyi di hatimu. Jadi Allah ini tahu apa yang ada dalam hati kita, dari lubuk hati yang terdalam pun tahu. Niat kita, tujuan kita, tahu semuanya. Wa ma tu'linuhu bilisanika, dan apa-apa yang kita tampakkan, yang ditampakkannya dengan lisanmu. Lebih-lebih apa-apa yang sudah kita ucapkan, apa yang kita aplikasikan, tahu semuanya. Wong sing ning jero ati ae ngerti, ndane sing ketokan. Sing batin ae ngerti, apalagi yang dohir. Wa mutaliun ala jami' amalika, dan yang ditambahkan, yang dilihatkan pada seluruh amal-amal. Jadi Allah tahu apa yang kita lakukan, ngapain saja kita tahu. Maka takwa ini penting, karena kita mau ngapain, Allah tahu semuanya. Kita mau sembunyi di mana, CCTV-nya ada di mana. Fattaqillah, maka hendaklah bertakwalah kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, wahdar ayyaraka ala halati la tultihi. Wahdar, hati-hatilah, ayyaraka, ketika melihatmu, ala halati la tultihi, keadaan yang tidak disukai. Masalahnya CCTV-nya Allah ini 24 jam. Bagaimana 24 jam dalam sehari, seminggu, semuanya seumur hidup kita, sepanjang waktu kita berupaya gimana caranya supaya ala halati la tuldihi, jangan sampai seperti keadaan yang tidak diridhoi. 24 jam non-stop. Servernya tidak ada batasnya, baterainya nggak ada limitnya, catatannya itu rapi dan tidak, sinyalnya terus menerus. Kalau CCTV-nya dunia itu, kalau kasusnya maling pitik, cowopet, gak sampai 1 jam videonya kelihatan. Maling toko, ya jelek, maling nasional ngupload CCTV itu mau servernya hilang. Wah, dilit hilang. Wong kelas rumah-rumah desa sekarang banyak CCTV-nya, apalagi rumah-rumahnya pejabat-pejabat tingkat nasional.
CCTV-nya hilang. Dari CCTV-nya Gusti Allah ini servernya nggak ada batasnya. Bayangin nyimpen seluruh data makhluk dari zaman awal penciptaan sampai kiamat, seluruh malaikat, seluruh diurusi semua. Allah. Jadi bagaimana kita berhati-hati jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan yang tidak disukainya. Nah, ini. Wah, aku tak ngati-ngati ini pas sholat tok. Mari sholat gak ngati-ngati. Allah. Nah, apa yang gak diridhoinya, yang tidak disukai Allah? Banyak. Ihdar ayas khota alaika. Hati-hatilah, jangan sampai Allah itu murka sama kamu. Allah sampai murka sama kita. Lek wis ngamuk, lek wis murka, Allah bendu ning makhluke ditenono. Loh, kenapa Allah sampai murka lah? Kita sering kelihatan dalam keadaan yang tidak disukai. Kalau ngomong utang banyak, Allah punya menciptakan di sini kita punya utang banyak sama Gusti ya Allah. Alladzi khalaqaka, yang menciptakan Gusti Allah itu wis nyiptakan kita semuanya, ini makhluk semuanya, fasilitas semuanya ini. Walozaqaka, dan ngasih rezeki kepadamu. Kamu bisa sarapan, bisa apa. Pokoknya kita ini punya utang banyak sama Allah. Lalu kalau kita enggak ngelakuin amal baik nih, kita ini tidak tahu diri. Bayangkan ketika kita ngasih seseorang, sebut saja ngasih makan 10 tahun, itu gak sampai setahun paling wis lali sama yang ngasih makan. Karena apa? Manusia sifatnya gitu, sering lupa diri. Jadi bedanya kalah sama anjing, sama hewan-hewan yang dipelihara orang-orang itu. Singa, anjing, itu kamu kasih makan 1 bulan saja, kucing itu kamu kasih makan 1 kali, besoknya ngeong lagi di rumah kamu, absen. Kenapa? Sangat hafal dengan orang yang ngasih rezeki, ngasih wasilah rezeki kepada dia. Tidak menungso ya, sering lupa dikasih. Sama makhluk aja sering lupa, apalagi saya enggak kelihatan. Allah ngasih semuanya. Nah, perasaanmu bagaimana ketika kamu memberikan sesuatu kepada orang lalu orang itu tidak peduli sama kamu? Seperti seorang ayah ngasih kepada anaknya, lalu anaknya setelah lulus, setelah berkarir lupa sama orang tuanya. Banyak maling kundang sekarang di kuliah ini, di sekolah ini entek pirang atus juta. Bahasan wis duit penggawean riyo lho. Ini Indonesia ini keras. Mudik ini bukan cuma gaya-gayaan, ini indikator bidul waliden. Setahun ra tau nginguk wong tuweke. Padahal biyen sekolah dibayari sama orang tuanya. Nah ini Gusti Allah razaqaka, ngasih rezeki sama kamu. Wa wahabakal aqla alladhi yatasarrafu fi syu'unik, dan juga ngasih nikmat akal kepada kepadamu, yang bisa menggambarkan yang
membuat kita bisa ngapa-ngapain. Bayangin, kita dikasih akal. Kalau kita nggak punya akal, kita semua nggak ada di sini. Nggak bisa ngaji, nggak bisa. Karena apa? Diangkat pena itu kepada 3 orang, salah satunya ketika orang itu gila sampai waras. Nah, jadi yang boleh nggak ngaji itu cuma 3, yang boleh nggak sholat itu cuma 3. Anak kecil yang belum sampai dia balik, orang gila sampai dia waras. Nah, kamu wis balik, sik waras, berarti duwe wajib ngaji. Nah, gurung gendeng, gurung sik cilik, enggak apa-apa sik cilik. Wis duwe akal, tahu mana yang baik yang benar, maka kamu punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi makanya sing duwe akal digunakan dengan sebaik-baiknya. Bayangkan Allah ngasih akal kepada kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, menciptakan apapun kreasi kita, apa yang kita buat di dunia ini. Kalau nggak punya akal dari Allah, nggak jadi apa-apa. Lalu kita masih nggak mau ngamal soleh sama Allah. Kaifa yakun haluka idza ittala 'alaika abuka? Bagaimana perasaannya nih di sini? Keadaanmu idza ittala 'alaika abuka. Jika muncul pada ayahmu wa anta taf'alu amron nahaka anhu. Bagaimana perasaan ayahmu ketika kamu kelihatan melakukan perkara atau urusan yang dilarang sama orang tuamu? Le ojo ngene. Nduk ojo ngene. Pegel. Nih. Orang tua sekarang ini cuma nugasin kamu cuma apa? 1, sekolah, ngaji, itu tok. Pokok sekolah, mondok. Tugasnya itu kan. Kamu di sini tugasnya cuma itu. Sekolah, mondok. Nah, ketika kamu jajal, kamu kabur dari gerbang ini, kamu mencolot, terus kamu pulang. Bagaimana perasaan orang tua? Sedih. Duwe tugas enak, wis sembarang dikirimi, sembarang dicepakne, dibiayai, tinggal duduk manis, wae ngaji, wae sekolah, wae istirahat. Bahkan ada yang diantara sebagian santri ini sampai urusan rambi di laundry ini, enak tugasnya. Guru-guru sekolah ya. Lalu ketika dengan fasilitas semuanya kamu tidak mensyukurinya, mau kabur, mau nggak gelem ngaji, nggak gelem sekolah. Eman di luar sana tuh banyak anak-anak yang nggak bisa sekolah, nggak bisa ngaji. Karena apa? Kesibukan untuk nyukupi dirinya, untuk makan aja susah. Ada anak usia di hutan-hutan sana, di daerah pelosok-pelosok sana, gak bisa jauh-jauh, di Lemur. Bayangkan, ujian nasional itu hilang anaknya, nggak masuk. Di telepon kan sinyalnya nggak ada, nggak punya HP. Dijemput, diajak orang tuanya manen jagung. Daerah ini tetangganya Mas Dedi. Loh, Pak, sekarang ujian, Pak. Wah, kalau anak saya nggak bantu, saya besok. Karena kalau ngajak orang kan bayar orang. Ini anaknya wis rada gede, rada SD, dijak manen jagung. Dia mau sekolah tapi keadaan untuk makan aja susah. Kalau kamu loh, HP, sing duwe laptop, wah sembarang dicepakne. Garek sekolah ya. Tugas ya, garek ngaji ya. Tentu orang tua akan kecewa sama kita. Lah apalagi amatakhsha ayyushaddida 'alaika al-uqubah. Apa kamu enggak takut ketika dihukum? Nah, dihukum sama orang tua.
Tapi wong tuwek saiki enggak mau wong tuwek mbiyen beda. Pak, anaknya enggak ngaji. Oh, iya, ngetok. Pak, anaknya enggak sekolah. Dibelo malah anak. Dari orang tua sekarang. Anak kuat. Orang tua dulu, Pak, aku mau dijiwit karo guruku. Sesuk malah. Yo, sesuk bapak tak nang sekolah. Oh, orang tua zaman dulu gitu. Mikirnya anaknya. Aku dibelo bariki karo bapakku. Kapok guruku njatis bae. Moro ning kantor. Pak, iki anakku titip sesuk lek ambeng neh karepe sampean, Pak. Terusno wis koyo wingi. Jare anake, waduh tak kira dibelo dipake malah dipeseni sing nemen. Orang tua zaman dulu gitu. Dihukum. Falyakun, maka hendaklah haluka keadaanmu Allah kadalik seperti itu. Hendaklah kita perasaannya taatnya ini kayak gitu. Ya enggak usah muluk-muluk kamu sekarang ini gelem ngaji, wah enggak ngaji enggak disangoni. Ya enggak mondok enggak disangoni. Wis apa nih masih senajan niate ngono. Sementing manut sama orang tua. Sama ketika kita di dunia ini engko niate wedi neraka apa ngarep-arep surga ora apa-apa. Sementing gelem ibadah. Kenapa? Li'annahu yaraka min haitsu la tarah. Karena pengelan itu Allah melihat kita di mana saja, kapanpun dimanapun, selalu mengawasi kita. Jangan sampai kita tidak melaksanakan perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Maka ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita nanti wafat atau mati dalam keadaan tidak Islam. Semoga semua husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum.